Hai guys, episode lalu kita membahas Kepres Trump untuk keluar dari WHO. Itu bukan satu-satunya kejutan. Di hari pertama itu juga, Trump keluarkan Kepres kejutan yang lain. Lastly, sir, we have an executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years. For decades, and everything will be revealed. Give that to RFK Jr. Yes, sir. Wow, Trump gak butuh 100 hari kinerja. Hari pertama aja udah cukup untuk menilai kinerja pemerintahannya. Tentang pembunuhan JFK, Presiden yang satu ini memang banyak musuh. Kenapa? Karena dia nggak suka perang dan dia pencinta perdamaian dunia. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. I can now retire from politics after having had happy birthday sung to me in such a sweet JFK maunya damai soal Kuba, damai di Afrika, Indonesia, dan lain-lain. Jelas yang dapat profit dari perang merasa terancam. Ada yang bilang JFK dibunuh karena kasus Kuba. Ada yang bilang dibunuh mafia. Yang juga akhir-akhir ini ramai diperbincangkan adalah dibunuh CIA terkait Freeport. Nggak ngira kan? Bahkan, dalam upaya memperoleh Freeport, CIA sampai membackup pemberontakan PRRI Permesta, melakukan pembunuhan Sekjen PBB, mendesain konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan yang mungkin akan segera terbongkar, mengeksekusi pembunuhan Presiden JFK. Widih, ngeri ya. Siapa yang ngira bahwa kejadian-kejadian yang sangat berbeda itu ternyata benang merahnya satu, Freeport. Ini lebih dari alur cerita film-film Hollywood. Dan ini bukan teori konspirasi, melainkan fakta konspirasi. Ada seorang sejarawan, Profesor Doktor Sejarah dari Australia, bernama Greg Paul Grain, melakukan studi selama puluhan tahun tentang konflik di Indonesia dan keterlibatan CIA. Dia menulis buku berjudul JFK vs. Allen Dulles, Battleground Indonesia, yang sangat dipuji di dunia barat. Kepres Trump untuk membuka dokumen rahasia ke publik sudah tentu disambut gembira oleh rakyat Amerika dan dunia. Kalaupun nantinya akan terbuka siapa pembunuh JFK, bisa jadi Anda sudah tahu duluan lewat episode ini. Tahun 1936, di Papua Barat, ada 3 orang geologis Belanda menemukan gunung dengan singkapan tanah berisi tembaga berkandungan tinggi dan emas dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Nama wilayahnya adalah Grasberg, milik Freeport saat ini. Sampel emas tersebut kemudian dianalisis di Belanda. Ternyata kandungannya 2 kali lipat lebih banyak dari tambang emas terbesar di dunia saat itu, yaitu di Afrika Selatan. Man, 3 orang geologis itu benar-benar menemukan El Dorado Indonesia. Ada juga yang menyebutnya Shangri-La Indonesia. Grasberg ini, atau kita sebut saja Freeport, benar-benar harta karun dan dirahasiakan rapat-rapat selama puluhan tahun. Itu sebabnya, 9 tahun kemudian, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda nggak mau kembalikan Papua. Orang-orang Indonesia nggak tahu bahwa sebenarnya karena Belanda mau mempertahankan Freeport itu. Satu dari ketiga geologis itu bernama Jean-Jacques Dozy. Dozy itu artinya ngantuk bahasa Prancis. Bekerja di Netherlands New Guinea Petroleum Company, perusahaan minyak Belanda yang dimiliki oleh keluarga Rockefeller. Yah, dia lagi, pendiri elit global. Yang ngatur NNGM menjadi milik Rockefeller adalah seorang lawyer dan direktur Council of Foreign Relations. CFR ini adalah kaki tangan elit global yang mendesain Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan lain-lain. Namanya Allen Dulles, yang kemudian menjadi direktur CIA yang sangat berpengaruh. Kelak, Dulles ini menjadi musuh bebuyutan Presiden JFK.
Perseteruan antara elit global dan JFK dimulai dari sebelum ia jadi presiden. Tahun 1957, Senator Kennedy menyampaikan pidato yang dramatis untuk mendukung perdamaian di Afrika serta menentang penjajahan baru di seluruh dunia, neokolonialisme dan imperialisme. Sama seperti Soekarno, JFK adalah anti-nekolim. Pidato dan sikap politik Senator JFK itu tentu saja membuat berang kaki tangan elit global, termasuk Dulles. Maka dimulailah konflik keras antara JFK dan Direktur CIA. CIA tahu persis bahwa jika Papua yang saat itu masih dikuasai Belanda jatuh ke tangan Indonesia, Soekarno nggak bakal kasih konsesi emas. Meski waktu itu Soekarno juga nggak tahu bahwa di Papua ada emas banyak itu. Maka dimulailah cara kotor CIA untuk menguasai Freeport. Caranya dengan membantu pemberontakan PRRI Permesta 1958. Apa saja bantuannya? Senjata, amunisi, dana, dan bantuan tentara bayaran. Di saat yang bersamaan, atas pengaruh CIA, Amerika menolak untuk memasok amunisi buat Indonesia. Jelas Indonesia saat itu kesulitan melawan pemberontakan PRRI Permesta. Bulan Mei 1958, tentara Indonesia menembak jatuh pesawat pemberontak di Ambon. Ternyata, begitu ditangkap, pilotnya orang Amerika. Bawa dokumen pula, ketahuan dia anggota CIA. Namanya Alan Pope, hampir sama dengan Allen Dulles. Alan Pope kemudian dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Maka meledaklah skandal besar di Amerika. Amerika tidak perang dengan Indonesia, kenapa ada pilot CIA bantu pemberontak? Didukung oleh media massa, keluarga Alan Pope menuntut pemerintah Amerika memulangkan sang pilot yang sudah dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Presiden Eisenhower kejepit, CIA hancur reputasinya di Amerika, disebut gagal total. Sejak 1998 itu, peta politik Indonesia-Amerika berubah total untuk keuntungan Indonesia. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Januari 1961, JFK dilantik jadi presiden ke-35 Amerika. 3 bulan kemudian, Soekarno berkunjung ke Amerika. Presiden JFK mendukung Soekarno sepenuhnya. Amerika akan bantu Indonesia untuk mendapatkan Papua kembali. Lebih dari itu, Amerika akan bantu Indonesia secara ekonomi. Permusuhan Amerika-Indonesia adalah masa lalu, zaman Presiden Eisenhower yang dipengaruhi oleh Direktur CIA Allen Dulles. Makanya di episode lalu saya pernah katakan, Soekarno bukan digulingkan oleh elit global, melainkan oleh elit lokal. Mungkin kita akan bahas ini lain kali. JFK kemudian mengutus adiknya, Robert F. Kennedy, ayah Menkes Amerika saat ini, RFK Jr., untuk membujuk Soekarno agar membebaskan Alan Pope. Soekarno mainkan kartu dengan jenial. Oke, saya bebaskan, tapi bantu Indonesia dong untuk dapatkan kembali Papua. Deal. JFK benar-benar pasang badan buat Indonesia. Dia melobi Sekjen PBB, The Hammarskjöld, agar PBB mendukung Indonesia untuk mendapatkan kembali Papua. Dulles melihat kolaborasi JFK dan Sekjen PBB untuk mengembalikan Papua ke Indonesia akan membuyarkan rencananya untuk menguasai Freeport. Terlebih lagi, di tahun 1960, Freeport kehilangan tambang emas terbesarnya di Kuba. Otomatis mereka jadi mati-matian untuk mendapatkan Grasberg, Papua. Indonesia harus dihambat agar nggak bisa dapetin Papua. Dukungan internasional kepada Indonesia harus disabot. Gimana caranya? Bunuh aja Sekjen PBB yang sedang getol berkolaborasi dengan Presiden JFK untuk perdamaian dunia. Maka, di bulan September 1961, Sekjen PBB tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Tapi aroma pembunuhannya sangat kentara. Bahkan, mantan Presiden Harry Truman terang-terangan mengatakan bahwa sang Sekjen dibunuh. 2 bulan kemudian, November 1961, Direktur CIA Allen Dulles dipecat oleh JFK. Resminya dipaksa untuk mengundurkan diri. Skakmat, bos.
Kalau ini permainan catur yang fair antara JFK dan Dulles, JFK menang. Tapi Dulles ini tipikal orang yang kalau kalah main catur, nyuruh pasukan bawa golok dan ngebacok dari belakang. Dulles ini memang penjelmaan iblis. Jenius merancang strategi, cerdas luar biasa, tapi jahatnya nggak ketulungan. Orang-orang menjulukinya Incubus, setan yang suka menyetubuhi wanita ketika tidur. Meski dipecat, Dulles masih ngantor di Langley, mabes CIA. Dia terus cari cara untuk mengacaukan Indonesia agar ia bisa memperoleh Papua. Wah, bener-bener ya. Alur ceritanya lebih dahsyat dari film-film Hollywood. Bayangin, di tahun yang sama, 1961, Januari, JFK jadi presiden. April, Soekarno berkunjung dan JFK dukung RI soal Papua. JFK persiapkan dukungan dengan Sekjen PBB. September, Sekjen PBB dibunuh. November, JFK pecat direktur CIA. Di bulan yang sama juga, putra mahkota Rockefeller tiba-tiba hilang di Papua. Film-film Hollywood aja nggak ada yang sedahsyat ini alurnya. Michael Rockefeller ini pewaris kekayaan yang jumlahnya nggak kehitung. Lulusan Harvard, kok bisa tiba-tiba hilang di Papua? Isu yang dikembangkan, Rockefeller dibunuh kanibal oleh suku terasing di Papua. Dan memang benar dia hilang sampai sekarang. Seberapa sih kemungkinan anak Rockefeller tiba-tiba pengen pergi ke suku terasing di Papua? Terus, apa benar suku-suku di sana kanibal? Yang ada malah antropolog bule kawin sama Obah Horok, kepala suku Asmat. Boro-boro kanibal. Mungkin kesengsem sama Koteka. Michael Rockefeller sendiri kelihatan fun-fun aja sama suku Asmat. Masa dibunuh kanibal pakai foto-foto ceria dulu? Yang lebih mungkin adalah itu upaya putus asa Dulles karena baru dipecat dari CIA. Maka direkayasalah agar putra Rockefeller sepertinya dibunuh kanibal, supaya ada alasan buat duduki Papua. Di dunia intelijen militer, ini strategi standar, namanya false flag. Mengorbankan diri sedikit, supaya ada alasan nyerang dan dapat yang lebih besar. Pearl Harbor 1945, false flag, supaya ada alasan buat serang Jepang. 9/11 2001, false flag, supaya ada alasan buat serang Irak dan Afghanistan. Itu strategi yang standar banget. Diulang-ulang, tetap aja orang nggak ngerti. Tapi false flag kali ini gagal. Sang ayah, Nelson Rockefeller, nggak ambil tindakan untuk serang Papua. Mungkin karena dia tahu JFK nggak bisa dikontrol oleh elit global. Dua tahun kemudian, 1963, Papua akhirnya resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Coba Anda pikir, rebut Papua dari Belanda. Kok NATO nggak ada yang ribut? Itu karena JFK pasang badan di PBB. Dulles, yang sudah 2 tahun dipecat dari CIA, makin terpojok. Gimana lagi caranya hancurkan Indonesia? Maka, tahun 1963, didesainlah konfrontasi Malaysia untuk serang Indonesia. Kok bisa merekayasa Malaysia? Bisa dong. Dulles kan mantan direktur CFR, organisasi terselubung yang kerjanya merekayasa perang. CFR tinggal arahkan Inggris, Inggris arahkan Malaysia, jadi deh konfrontasi. Indonesia bukan perang melawan Malaysia, tapi lawan Inggris dan NATO. Berat kan? Setelah perang beberapa bulan, Soekarno minta tolong JFK lagi untuk damaikan konfrontasi Malaysia. JFK, pencinta perdamaian dunia, setuju. Tanggal 20 November 1963, JFK setuju untuk berkunjung ke Indonesia tahun 1964. Kalau jadi berkunjung, selesai lagi deh rekayasa Dulles. Sayangnya, rencana tersebut gagal. Karena 2 hari kemudian, JFK dibunuh secara tragis. Peristiwa pembunuhan JFK menjadi misteri yang bikin penasaran publik selama 60 tahun lebih. Kenapa? Karena versi penjelasan resmi pemerintah sangat nggak masuk akal. Hasil investigasi Komisi Warren yang dibentuk pemerintah mengatakan bahwa JFK dibunuh oleh Lee Harvey Oswald dengan 1 peluru. Coba kita lihat faktanya. Berikut ini adalah rekonstruksi analisis FBI. Mana mungkin itu 1 peluru? Komisi Warren ngotot, itu memang 1 peluru, katanya, yang kemudian menjadi bahan olokan Magic Bullet.
kedua, pada saat penembakan, kok nggak ada pengawal lari di kiri kanan mobil? Waktu awal iring-iringan, kan ada Secret Service ngawal lari-lari di kiri kanan kendaraan. Kita lihat footage langka ini. Tadinya ada pengawal. Tiba-tiba, pas di pengkolan, ada perintah ke pengawal untuk berhenti. Coba lihat bahasa tubuhnya. Para pengawal itu heran kenapa disuruh berhenti. Pertanyaannya, siapa yang bisa perintahkan Secret Service untuk stop berlari? Ketiga, penjelasan resminya, JFK ditembak dari belakang. Terus, kenapa ibu negara Jackie Kennedy tiba-tiba kabur lari ke belakang? Penjelasan resminya, karena mau ambil serpihan tengkorak JFK. Omong kosong. Itu adalah reaksi spontan seorang wanita. Dia lari ke belakang karena lihat sesuatu yang sangat mengerikan di depan. Apa itu? Kita bahas di episode lain aja ya. Apakah betul JFK dibunuh CIA? Gunakan otak intelijen alias kecerdasan Anda. Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Who? Saya meyakini CIA pimpinan eksekutornya. Hanya CIA yang mampu melakukan operasi intelijen serapih itu. Saya katakan eksekutornya, bukan dalang sesungguhnya. Nggak mungkin Allen Dulles yang sudah dipecat dari CIA bisa melakukannya sendiri. Ada kekuatan lain yang jauh lebih besar di belakangnya. Kekuatan yang bisa menyuruh Dulles sebagai pimpinan Algojo. Kekuatan yang bisa menempatkan Dulles di Komisi Warren untuk menghilangkan jejak. Dan kepentingannya jauh lebih besar dari Freeport. Siapa dalangnya dan apa alasan sesungguhnya? Terlalu panjang jika dibahas dalam satu episode. Kebanyakan materi nanti malah susah nangkepnya. Jika hal-hal yang berat seperti ini dianggap perlu, silakan tulis di komen dan kita akan bahas di episode lain. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.